Baik, senang? Oke, nah jadi sama seperti sebelumnya, untuk pertemuan hari ini, di sini kita akan membahas beberapa permasalahan nanti, dan kita akan membahas juga gimana akan ada solusinya nanti. Tetapi solusi itu tidak akan berjalan kalau kalau diri kamu sendiri tidak berusaha untuk mengatasi permasalahan itu, mengatasi emosi itu. Jadi kakak minta untuk koordinasi dari kamu siap untuk mendengarkan, kakak juga siap untuk mendengarkan cerita dari kamu, lalu kita sama-sama untuk mencari solusi nanti. Oke? Paham? Oke. Nah, jadi di sini tidak ada jawaban yang benar atau salah. Kamu boleh jujur untuk mengungkapkan semua cerita kamu. Kakak juga nggak akan beritahu sama siapapun. Nah, di sini juga bersifat rahasia. Ini adalah bersifat rahasia. Oke, di sini kita akan membahas mengenai aspek kepribadian dan aspek kognitif kamu, yang dimana aspek kepribadian kamu itu ada 65%, dan sebelumnya itu adalah dilatar belakangi oleh beberapa hal yang sudah pernah kita ceritakan di pertemuan awal, dan juga ada aspek kognitif yaitu 75%. Nah, di DCM kamu ini, Kak lihat kamu ada menjawab mengenai kamu itu kurang merasa percaya diri, kamu merasa diri kamu itu tidak baik, kamu tidak yakin dengan kemampuan kamu, dan kamu merasa sering gagal. Nah, dari jawaban kamu ini, kamu di sini kan sudah menjawab dengan jujur. Boleh tolong ceritakan sama kakak, mengapa kamu mengatakan bahwa kamu itu merasa diri kamu itu tidak baik? Jadi tolong diceritakan sama kakak. Udah nggak apa-apa, jujur aja. Kakak nggak ngejudge kamu, enggak, kamu salah kalau kamu nggak percaya sama dirimu, enggak, kata-kata itu. Tapi tolong kamu ceritakan sejujur-jujurnya gimana perasaan kamu sesungguhnya, agar kakak bisa tahu gimana, agar kita bisa tahu gimana persolusian dari permasalahan kamu nanti. Oke. Nah, jadi pertanyaan kakak tadi, mengapa kamu merasa diri kamu itu tidak baik? Ya, suka cari masalah. Iya, suka cari masalah. Terus apa lagi? Berantem sama kawan. Terus apa lagi? Melawan sama orang tua. Melawannya kenapa? Karena apa? Udah patin caranya. Patin caranya apa? Aku nggak bakalan menang. Karena dikasih jajan. Karena nggak dikasih jajan. Jadi marah sama orang tua gitu. Terus apa lagi? Mengapa kamu di sini menulis kamu mudah putus asa, kamu nggak yakin sama kemampuan kamu? Mengapa menjawab itu? Saya tidak percaya diri. Kamu nggak percaya diri. Ya, kamu nggak percaya diri. Yang melatar belakangi itu apa? Pastinya kan ada sebabnya kalau kamu nggak percaya diri, gitu kan? Maka coba, kenapa nggak percaya diri? Karena kamu sering gugup. Terus apa lagi? Di kelas siapa ya? Gugup. Terus kalau misalnya di tempat umum kamu merasa tidak percaya diri, ya. Terus sebabnya itu apa lagi? Maka bisa kamu nggak percaya diri? Ada diajak teman gitu, ada teman baru apa lagi? Itu aja. Terus di sini kamu juga bilang kalau kamu itu merasa sering merasa gagal. Apa kegagalan kamu rupanya ketika kamu menulis di sini kamu sering merasa gagal? Gagalnya itu apa? Udah ceritain aja. Gagal membuat orang tua senang. Terus gagal membuat orang tua senang itu kamu gagal, artinya maksudnya itu kamu itu gagal menjadi anak yang baik gitu karena sering berantem gitu. Beda. Jadi dari permasalahan kamu itu, Pak berterima kasih sama kamu karena kamu sudah mau menceritakan itu. Pada umumnya sekarang ini kamu masih bisa untuk mengejar mimpi-mimpimu, untuk mengejar masa depan. Karena dari masa kamu sekarang, masa remaja ini, memang lagi masa-masa bandel-bandelnya gitu. Dan juga kan tadi ada juga yang mempengaruhi kamu, ada juga yang mempengaruhi yang latar belakangi bahwa kamu berperilaku seperti ini. Itu yang dimana dari keluarga, gitu, dari teman, gitu, dari lingkungan kamu. Gitu. Jadi masa kamu ini kamu
di sini belum paham gimana sebenarnya itu, gimana mimpi yang sebenarnya, gimana masa depan yang sebenarnya, gimana cita-cita yang sebenarnya, gitu. Itu hal yang wajar buat kami. Kakak juga pernah merasa seperti itu. Dalam masa-masa SMP ada masa-masa nakalnya, ada masa-masa berantemnya, ada masa-masa senangnya juga, walaupun melakukan kesalahan, tapi itulah, ada masanya, ada perkembangan sebenarnya. Di dalam permasalahan kamu sekarang ini, kamu masih bisa untuk mengubah masa depan kamu itu. Kamu yakin sama kakak? Oke. Terus juga di dalam aspek moral juga, di dalam aspek kognitif, yang dimana itu adalah kognitif adalah mengenai pemikiran. Kamu di sini mengatakan kamu sulit memahami pelajaran. Mengapa sulit memahami pelajaran? Mengapa sulit berkonsentrasi? Boleh ceritakan? Susah mengerti yang dibilang guru. Susah mengerti apa yang dibilang guru. Emang kenapa kamu Marah. marah-marah? Marah-marah kenapa? Ya pasti kan ada sebabnya, nggak mungkin masuk kelas langsung marah-marah gitu. Nah, bising. Karena bising kelasnya, jadi marah-marah. Jadi ujung-ujungnya pembelajaran jadi nggak suportif lagi, nggak enak lagi pembelajarannya gitu.